Alhamdulillah Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita masuk pada segmen 3, bagaimana kita implementasikan asar ya, atau guratan impact ini pada perjalanan bisnis kita. Oke, kita mulai. Jadi kawan-kawan sekalian, saya ingin mulai dari Anda desain bisnis ya. Kita akan berbicara tentang startup. Waktu Anda berbicara startup, Anda akan ketemu bisnis model modification seperti ini. Ya. Kang, dari surah Yasin bisa ke bisnis model modification? Ya bisa. Makanya ngaji. Ya. Makanya ngaji terus. Episodenya harus diakses terus. Ya. Ini bisnis model modification. Ini sering diajarkan oleh para guru-guru bisnis. Yang pertama di sini value proposition. Lalu di sini ada customer segment. Nanti di sini revenue, di sini cost. Saya nggak akan bahas kotak-kotak yang lain biar kita fokus. Nah, jadi waktu Anda membangun namanya value dan customer segment itu kan langsung channeling, channel distributionnya apa, ya. Lalu kemudian relationnya seperti apa untuk apa supaya bisa komunikasi terus. Berarti yang pertama Anda create value, lalu kemudian create customer segment sehingga lahirlah revenue. Nah, maka sebetulnya asar itu didesain di sini. Gini loh, ya. Ketika Anda bangun suatu kerja bisnis, ini kan kerja bisnis capek teman-teman sekalian. Boleh sih di awal-awal Anda tuh low hanging fruit, ya. Boleh di awal-awal. Boleh saja Anda di awal-awal itu Anda low hanging fruit. Apa low hanging fruit? Yang penting Anda bisa bertahan. Yang penting Anda bisa survive. Itu boleh-boleh aja. Low hanging fruit. Tapi kemudian yang jadi permasalahan adalah kalau misalnya Anda tentang uang. Ini nanti Anda akan lupa value-nya. Karena gini teman-teman sekalian, ya, saya mundur ke belakang. Coba Anda ngomong ke market begini. Teman-teman, saya mau jual spidol ini. Untuk apa? Supaya saya kaya raya. Apa perasaan market? Yaelah, urusan ente kaya. Saya mau jual spidol ini. Untuk apa? Supaya saya jadi perusahaan terbesar. 5 terbesar dunia. Ya urusan antum lah. Kalau mau jadi 5 terbesar dunia kayak 3 terbesar dunia. Gak ada manfaatnya bagi saya. Tapi coba perhatikan. Saya akan jual spidol ini. Kenapa ada spidol ini? Karena spidol ini yang pertama harganya terjangkau, tintanya bisa bertahan lama, dan nggak cepat rusak di kertas. Saya ingin Anda pakai ini. Dan ini tintanya misalnya alami, misalnya gitu ya, nggak pakai chemical, jadi ramah pada lingkungan. Dan ini juga baik untuk kesehatan Anda. Saya bikin spidol ini untuk market, untuk pelanggan, untuk pasar, supaya bermanfaat. Itu asar. Ketika Anda berbicara kepentingan produk pada kepentingan pasar, maka pasar akan mendukung Anda. Saya ulangi pelan-pelan. Ketika Anda berbicara kepentingan produk pada kepentingan pasar, maka Anda ya akan didukung oleh pasar. Billionaire Coach. Kenapa Billionaire Coach hadir? Ingin mengumpulkan sales, ya nggak didukung lah sama UMKM. Tapi kalau misalnya saya ingin bantu Anda supaya Anda bagus jadi UMKM, maka muncul produk FBS, muncul produk Customer Service Ninja, CS Ninja, muncul produk mahir copywriting, biar Anda bisa mahir dalam menulis copywriting. Muncul produk launch dynamite, lalu extreme funneling, nanti juga akan ada bisnis klinik dan seterusnya. Fokusnya adalah helping you. Fokusnya adalah helping market. Kalau Anda helping market fokusnya, kalau Anda nolong market fokusnya, maka market akan mendukung Anda. Uang itu dampak. Mohon maaf, uang itu efek samping. Dia bukan yang utama. Jadi lucu, jangan kejar uangnya dulu, tapi kejar manfaatnya dulu. Itu yang saya yakini. Di QMS kita kejar dulu, ini manfaatnya buat teman-teman apa? Bisa implementasi nggak teman-teman? Kita harus kejar dulu. Nah, makanya di titik startup, ya, inilah
yang harus dibangun pada value. Apa dampaknya sekarang pada market atau pada saham. Kita akan coba meluaskan makna asar, ya. Kita akan coba meluaskan makna asar. Maka kalau kita bicara tentang asar, ya, kita berbicara tentang asar, ini ada beberapa asar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dia harus berasar pada diri Anda sendiri, yourself. Ya dong. Ya, bikin produk tapi nggak berasar, nggak berdampak pada diri sendiri. Apa maksudnya berdampak pada diri sendiri? Akan lebih rajin, lebih fokus, hidupnya lebih terarah. Bisnis itu kan begitu, membuat Anda lebih terarah. Kenapa sih ada orang yang nggak terarah? Bisnisnya belum tajam gitu loh. Ya. Nah, dengan QMS ini saya juga punya asar. Ya. Jadi mohon maaf, terpaksa ngaji, ya. Terpaksa belajar, terpaksa baca tafsir. Begitu ngomong 3612, saya buka Ibnu Katsir. Oh, ini tentang Bani Salama. Tentang orang-orang yang tinggal di pinggiran Madinah. Asar itu artinya jejak-jejak di gurun. Saya baca lagi tafsirnya di sini, tafsirnya di sana, dan seterusnya. Jadi terpaksa belajar, itu namanya asar. Jadi kalau Anda mau bisnis, Anda harus asar bagi yourself. Asar bagi siapa? Your family, keluarga. Ya. Makanya nanti ada materi ya khusus tentang waktu. Ya. Bagaimana kemudian siang untuk kerja, waja'alna nahara ma'asya, waja'alna laila libasa. Kita akan belajar manajemen waktu Rasulullah. Ya, mudah-mudahan nanti dalam episode awal-awal ini saya akan ajarkan. Ya, jadi jangan sampai Anda kerja, ya, anak nggak sempat ngobrol, istri nggak sempat merasakan kehangatan, nggak punya waktu untuk bicara, nggak punya waktu untuk konsolidasi dengan Anda, ya berantakanlah rumah tangga kalau gitu. Sesuatu yang nggak diurus, ya, akan rusak. Berarti kalau Anda nggak punya waktu ngurus anak, ngurus keluarga gimana? Ya, pasti akan rusak. Berikutnya, dia harus punya asar pada your team. Your team. Ya, lihat Kang Dewa bangun tim. Sekarang ada 40 brand. Sekali Zoom sama 40 CEO, ya, semuanya diurusin, ini itu dan segala macam. Pelan-pelan orang-orang yang membersamai Kang Dewa hidupnya, Masya Allah saya lihat, ya. Dulu gak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu gak punya rumah, sekarang punya rumah, ya. Dulu nobody, sekarang somebody. Itu namanya tim. Makanya kalau Anda hanya berpikir mengeksploitasi tim, kalau Anda hanya berpikir untuk memeras tim, nggak akan bisa jadi sesuatu. Ya, kenapa saya bermitra dengan Billionaire Coach? Karena saya udah nggak bisa ngurusin yang begini-begini lagi. Pokoknya aneh ngajar aja. Saya secara eksekutif ada di Masjid Berkah Box, ya. Jadi pengasuh di Masjid Berkah Box Balikpapan. Itu takmir 70 orang. Yang kita pikirin gimana dia tempat tinggalnya, gimana dia ilmunya, gimana dia ngajinya. Maka tiap malam, tiap 2 malam dalam 1 pekan kita ada kajian untuk takmir masjid, ya, untuk orang-orang yang amaliyah di masjid. Kita sediakan asramanya, kita sediakan support full untuk kehidupannya. Itu kita berbicara asar bagi tim, yourself, family, tim. Gimana Anda mau menciptakan asar baik untuk masyarakat kalau misalnya tim Anda sendiri tidak mendapatkan kebermanfaatan dari Anda? Nah, lalu kemudian setelah your team, ya, di sini kita berbicara langsung market tadi. Produk Anda itu begitu sampai market, apa dampaknya? Kalau baju, mereka happy nggak dengan baju Anda? Kalau makanan, mereka jadi sehat nggak? Mereka jadi happy nggak? Kalau Anda bikin restoran, ambience restoran Anda nyaman nggak? Orang happy nggak masuk restoran Anda? Ya. Harusnya kan kalau Anda bikin restoran itu begini. Ini restoran, kalau misalnya ada suami istri bertengkar, masuk restoran saya, akur. Masa begitu? Ini restoran nih, kalau ada satu keluarga, anaknya berkelahi sama bapaknya, berkelahi sama mamanya, masuk restoran, harmonis. Nah, gimana tuh? Itu namanya asar. Berarti gimana? Anda harus bikin restoran yang nyaman, yang membahagiakan, barokah, makanannya enak, gitu.
Ini banyak restoran masuk malah rumah tangga tengkar. Itu si papa bawa ke sini, pesanannya lama, udah gini, mahal, nggak enak. Jadi bukannya malah bikin asar baik, malah bikin asar berantakan. Nah, lalu kemudian bagi environment, ya, bagi environment, bagi lingkungan. Apa manfaatnya bagi lingkungan? Dengan produk yang Anda deliver, merusak atau enggak? Saya ini rada panjang ya, tapi supaya teman-teman tahu substantif berpikir saya kawan-kawan sekalian, waktu pertama ketemu metodologi Quranic Management ini, dorongannya pertama tuh YouTube. Kita YouTube-kan aja. Tapi saya punya riset, ya ini kan teman-teman tahu dulu saya juga punya e-course 99 video namanya SBDKK. SBDKK itu dijual yang nonton 5.000. Saya bikin YouTube gratis bisnis yang nonton 92 orang. Saya bilang, ini nggak bisa kalau pengajaran spesial begini kita taruh di YouTube nih nggak akan jalan. Ini harus platform khusus. Nah, kenapa? Karena saya ingin berfokus pada environment, lingkungan. Nggak apa-apa yang nonton kita sedikit, terbatas, gitu kan? 10.000 orang, 100.000 orang, nggak usah sampai juta-juta, misalnya udah cukup segitu, 100.000, 200.000, tapi kemudian dia bisa dampak. Nggak apa-apa juga sih 1 juta, tapi kemudian dia bisa dampak besar ke lingkungan. Kenapa? Karena yang nonton kita segmen tertentu. Ini yang kita lagi setting. Kita ingin Quranic Management serial yang nonton yang berkarir ya, yang lagi on karir, yang lagi mimpin perusahaan atau di middle management atau para owner ya, harus terjun belajar QMS. Jadi memang platformnya kita setting berbayar. Itu adalah salah satu asar yang mau kita ciptakan. Kita mau produk ini punya asar ya. Kita mau produk ini punya asar, kita mau pembelajarannya juga punya asar. Nah, inilah kawan-kawan sekalian ya, ini sudah habis waktu saya. Tinggal 2 menit lagi. Jadi kita akan review lagi ayatnya. Lihat lagi coba ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta. Maka sungguh-sungguh kami akan hidupkan lagi yang mati. Nah, jadi kita ini pasti mati dan akan dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan. Nah, gimana mempertanggungjawabkannya? Based on kitab, based on record. Recordnya itu dari Lauhul Mahfuz itu, makanya wanak tubuh. Kami tulis, kata Pak. Wanak tubuh maqaddamu, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu kerjakan, maqaddamu, apa yang kamu lakukan lalu-lalu. Udah itu dihitung semua. Jualan gak laku, bikin landing page 1-2 gak ada yang ngehit, bikin copywriting gak jalan. Itu semuanya dihitung. Tenang aja, gak usah baper, ya. Maqaddamu, apa yang kamu lakukan. Allah gak menyebut apa yang kamu hasilkan. Nah, ini maqaddamu bisa satu materi sendiri, tapi udah tuh di episode 2 ya, itu tentang amal. Itu maqaddamu. Take a look lagi episode 2. Yang belum top up, belum bisa nonton episode 2, segera top up, nonton episode 2. Maqaddamu. Jadi Allah itu berfokus pada apa yang kamu lakukan dan wa atharahum, dan bekas dari apa yang kamu lakukan itu. Bekasnya itu Allah catat. Kita nggak bisa ya sembarangan berpikir bahwa menyantuni anak yatim, lalu kemudian cuma memberi bantuan habis itu sudah. Allah nggak catat bekasnya. Bagaimana bekas kebahagiaannya di anak yatim itu. Bagaimana kemudian anak yatim itu jadi semangat. Bagaimana kemudian anak yatim itu jadi melangkah hidup. Dia akhirnya hatinya jadi besar. Aku nggak ada bapak mama, tapi banyak yang sayang sama aku. Gara-gara Anda kasih sepatu, gara-gara Anda kasih tas. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka saya, masya Allah, ayolah kita sama-sama ya berfokus betul-betul wa atharohum ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa apa? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita banyak-banyak kebaikan. Itu yang saya bisa sampaikan. Sing semangat bangun bisnis, ya, sing semangat membangun dampak, membangun impact. Kalau Anda berhasil bangun impact, ya, kalau Anda berhasil bangun manfaat, kalau Anda berhasil bangun dampak, insya Allah market mendukung, tim mendukung. Karena Anda nggak sekedar cari uang, tapi Anda sedang membangun goresan-goresan, bekas-bekas kebaikan di muka bumi.
Kita semua pasti akan mati, tapi mudah-mudahan asar kita tetap hidup, menyala di muka bumi ini. Kita mati, Randy Saputra mati nantinya, yang nonton juga mau cepat atau lambat ya mati juga ya Pak ya. Kita Bapak Ibu kita sadar kullu nafsin dha'iqatul maut, kita boleh mati. Cuma nisan saja, tapi kalau bisa kita, bukan kalau bisa, kita harus menyiapkan asar. Ya, ada pondok pesantren, ada rumah tahfidz, ada kebaikan, ada wakaf produktif. Ya. Bisnis kita kemudian jalan, tim kita mampu, generasi dan demi generasi bertanggung jawab bangun bisnis itu asar. It's not just about money, it's about asar. Ma qaddama wa asaruhu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.